Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa selawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan presentasi dari PPT kami, yaitu Kampus Berkelanjutan 1 dengan anggota kelompok. Yang pertama adalah saya sendiri, Ahadina Miftahur Rahmah, yang kedua ada Juantina Ekatari, kemudian ada Andriana Adayanti, Ahmad Syuhada, Atika Hasana, Aisyah Hansa Hazalia, dan juga Ahmad Fikri Rumba Soima. Selanjutnya yaitu akan dipaparkan oleh teman saya. Pengertian kampus berkelanjutan. Kampus berkelanjutan adalah kampus atau perguruan tinggi yang melakukan upaya-upaya mengatasi permasalahan sumber daya alam, antara lain karena pertambahan populasi, pemanasan global, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, kebergantungan kepada minyak dan air, serta permasalahan ketahanan pangan. Peran kampus sebagai lembaga pendidikan sangat penting dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan berkelanjutan. Riset berkelanjutan, penghijauan kampus, dan pengaruh sosialnya. Velasquez mendefinisikan kampus berkelanjutan sebagai institusi pendidikan tinggi, baik secara keseluruhan maupun sebagian menangani, melibatkan, dan mempromosikan pada tingkat regional maupun global, berupaya meminimalisasi dampak negatif lingkungan, ekonomi, sosial, dan kesehatan akibat penggunaan sumber daya dan melakukan pemberdayaan masyarakat agar memiliki gaya hidup berkelanjutan. Dalam hal ini, kampus memberikan beberapa kontribusi, yaitu kampus mengenalkan wacana berkelanjutan khususnya dalam bidang pendidikan dan penghijauan kampus. Yang kedua, kampus menjadi agen perubahan sosial untuk mewujudkan tujuan berkelanjutan. Dan yang ketiga, kampus memberi teladan dalam mengimplementasikan aspek-aspek berkelanjutan dalam kehidupan kampus. Kemudian aspek-aspek keberlanjutan. Aspek-aspek kampus berkelanjutan yang diuraikan pada materi ini mengikuti 3 dari 6 kategori yang digunakan UI Green Metric 2019. Meliputi aspek A, infrastruktur hijau, B, energi hijau dan perubahan iklim, serta C, pengelolaan limbah. Penataan dan infrastruktur hijau memberikan gambaran umum kecenderungan penataan dan infrastruktur kampus terhadap lingkungan yang hijau. Indikator ini akan menunjukkan sebuah kampus layak disebut kampus hijau atau tidak. Tujuannya adalah memacu PT untuk menyediakan lebih banyak ruang terbuka hijau untuk penghijauan dan menjaga lingkungan sekaligus energi yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah pengukuran kinerja kampus. Kinerja kampus berkelanjutan sementara ini diukur menggunakan pemeringkatan Universitas Indonesia Green Metric yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh Universitas Indonesia. Pemeringkatan ini diketahui merupakan satu-satunya dan pemeringkatan pertama terkait kampus berkelanjutan. Hingga tahun 2020, aspek yang diukur pada pemeringkatan ini meliputi 6 aspek, yaitu penataan dan infrastruktur hijau, energi hijau, dan perubahan iklim, pengolahan limbah, pengolahan air, transportasi hijau, dan pendidikan. Pemeringkatan UI Green Metric bertujuan yaitu 1. Untuk berkontribusi mewacanakan berkelanjutan dalam bidang pendidikan dan penghijauan kampus. Yang kedua, mempromosikan PT sebagai agen perubahan sosial berkaitan dengan tujuan-tujuan berkelanjutan. Yang ketiga, sebagai evaluasi diri tentang keberlanjutan pada kampusnya masing-masing. Dan yang keempat, menginformasikan kepada pemerintah, badan lingkungan setempat, dan pada forum internasional, serta masyarakat tentang program-program berkelanjutan di kampus. Semua perguruan tinggi yang memiliki komitmen mewujudkan kampus yang berkelanjutan dapat mengikuti pemeringkatan ini. Manfaat keikutsertaan pemeringkatan ini adalah 1. Internasionalisasi dan pengukuran pada percaturan global. Yang kedua, meningkatnya jumlah pengunjung website dan jumlah mention ke institusi khususnya terkait keberlanjutan. Dan ketiga, berpeluang meningkatkan korespondensi dengan calon mitra. Kinerja Universitas Negeri Semarang pada pemeringkatan UI Green Metric 2019 diperlihatkan pada gambar 1 dan 2. Tahun 2019, UNES menduduki
sebagai peringkat 6 nasional dan peringkat 71 internasional. Selanjutnya adalah implementasi dan upaya UNES menginternalisasikan aspek infrastruktur hijau. Kinerja implementasi kategori penataan dan infrastruktur hijau dalam pemeringkatan UI Green Metric 2019, nilai maksimal diperoleh untuk indikator ke-6 terkait anggaran universitas untuk upaya-upaya kampus berkelanjutan. Luas area hutan dibandingkan area total masih belum optimal. Demikian pula rasio open space terhadap total area. Rencana pengembangan UNES untuk membangun dengan ruang terbuka hijau 60%. Sisanya untuk bangunan akan meningkatkan kinerja pada indikator tersebut. Beberapa bukti implementasi yang telah dilakukan UNES pada kategori ini antara lain disajikan pada berikut. Pencapaian kinerja UNES pada kategori penataan dan infrastruktur merupakan hasil kerjasama antara bagian perencanaan, bagian rumah tangga, UPPBJ, UPT pengembangan konservasi, lembaga, fakultas, badan, dan UPT lainnya. Oke, selanjutnya adalah implementasi upaya UNES menginternalisasikan aspek energi hijau dan perubahan iklim. Kinerja implementasi kategori energi hijau dan perubahan iklim dalam pemeringkatan UI Green Metric 2019 terdapat pada gambar berikut. Di sini saya akan menjelaskan gambar di sini sesuai dengan gambar di sini. Nomor 1 itu adalah penggunaan peralatan hemat energi dengan skor 150. Nomor 2, implementasi program smart building dengan skor 150. Nomor 3, jumlah sumber energi terbarukan di kampus dengan skor 225. Nomor 4, jumlah pemakaian listrik dibagi dengan jumlah penduduk kampus dengan skor 300. Nomor 5, rasio produksi energi terbarukan terhadap total penggunaan energi per tahun dengan skor 50. Nomor 6, elemen implementasi green building dengan skor 225. Nomor 7, program pengurangan emisi rumah kaca dengan skor 150. Dan nomor 8, rasio total jejak karbon dibagi populasi kampus dengan skor 225. Gambar di samping kinerja kategori energi dan perubahan iklim yang terdiri atas 8 indikator. Nilai maksimal diperoleh untuk indikator keempat terkait penggunaan listrik dan indikator lainnya seperti indikator 1, 3, 5, 6, dan 7, dan 8 belum optimal. Selanjutnya adalah implementasi dan upaya UNES menginternalisasi aspek pengolahan limbah. Yang pertama adalah dosen UNES latih pembuatan kerajinan dari sampah. Pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020, tim dosen UNES melaksanakan pelatihan di Dusun Tabak Gunung, Desa Brongkol, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Pelatihan yang diberikan adalah pelatihan pemanfaatan limbah daun dan daun kering sebagai bahan baku pembuatan bandul kalung, gantungan kunci, bros, jepit rambut, dan lain-lain. Limbah pertanian di desa ini belum dimanfaatkan sebagai bahan baku yang bernilai ekonomi. Selanjutnya, yang kedua, budidaya tanaman menggunakan limbah styrofoam. UNES tahun 2020 menyelenggarakan kuliah kerja nyata bersama melawan COVID-19 atau KKN PMC di Kecamatan Taruk, Tegal, menyelenggarakan pelatihan budidaya tanaman yang menggunakan limbah styrofoam dan gelas plastik. Pelatihan dilakukan pada Rabu 15 Juli 2020 bersama ibu-ibu PKK di Desa Purbasana. Tujuan pelatihan ini adalah mengajarkan masyarakat mengenai hidup mandiri dengan budidaya tanaman dan mengedukasi masyarakat memperhatikan kebersihan lingkungan dengan memanfaatkan limbah atau sampah untuk digunakan sebagai media budidaya sayuran seperti kangkung, sawi, bayam, seledri, dan tomat. Minat masyarakat untuk bercocok tanaman meningkat. Selanjutnya, yang ketiga, UNES meresmikan tempat pengolahan sampah. Tahun 2020 menjadi fokus UNES untuk meningkatkan kualitas pengolahan sampah. Dalam rangka percepatan pencapaian target pengolahan sampah tahun 2019, dibangun sistem pengolahan tempat sampah terpadu atau PTST yang mulai beroperasi sejak akhir 2020, meskipun belum diresmikan karena pandemi COVID-19.
rencana peresmian pada saat Dies Natalis UNES ke-55 terpaksa ditunda. Setelah PTST beroperasi, sampah diangkut ke PTST untuk diolah menjadi produk bernilai ekonomi. Sampah yang ditangani berasal dari kawasan kampus UNES dan masyarakat di sekitar kampus. Sampah organik diolah menjadi produk bernilai ekonomi. Produk bernilai ekonomi yang dihasilkan dari pengolahan sampah diantaranya pupuk kompos, maggot, dan residu abu yang dapat digunakan untuk media tanam. Baik, sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.